Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fikri Amarloh Pratama dan Hendri Alexander akan mempresentasikan teori komunikasi massa. Oke, yang pertama, teori pengaturan agenda yang dikemukakan oleh Bernard Cohen, Maxwell M. McCombs, dan Donald Shaw. Mereka adalah para jurnalis yang bekerja di bidang komunikasi politik yang bersama-sama mengembangkan teori pengaturan agenda. Apa teori pengaturan agenda tersebut? Maksudnya, teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Asumsi yang terdapat dalam teori tersebut, terdapat dua asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai pengaturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukan penyaringan, dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting daripada isu yang lainnya. Contoh dari teori tersebut, pada teori penentuan agenda ini terdapat sosok yang menjadi penentu atau pengatur agenda. Ada beberapa pendapat mengenai siapa saja yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk menjadi agenda setter ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang menentukan agenda adalah editor berita, karena mereka bertugas untuk menyaring berita yang akan tayang di sebuah media. Itu merupakan contohnya, jadi seperti jika ada di koran, majalah, ataupun TV, semua berita yang ada itu akan disaring terlebih dahulu dan dipilih mana yang lebih baik untuk ditayangkan. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut? Yang pertama, kelebihannya publik dapat mengetahui informasi yang sedang hangat atau penting. Informasi dapat dilihat atau didengar dari media. Media pun mulai menggunakan teori agenda setting di dalam agendanya. Kelebihan lainnya lagi ialah media juga dapat memberikan citra terhadap seseorang yang sedang diberitakan, baik itu positif maupun negatif. Dan kekurangannya, liputan media seringkali tidak sesuai dengan kejadian pada realitas yang ada. Apa sih pendapat kami dari teori tersebut? Pendapat kami, agenda media bukan cuma sekedar mempengaruhi opini, tapi juga mempengaruhi perilaku halayak ramai. Kita cenderung menilai sesuatu itu penting, sebagaimana media massa menganggap hal tersebut penting. Selanjutnya, teori sistem ketergantungan media akan dijelaskan oleh Hendri. Ya, teori sistem ketergantungan media, mereka adalah ahli sosial dan psikologi yang sama-sama merumuskan teori sistem ketergantungan media. Isi teorinya adalah, teori ini menyatakan bahwa media tergantung pada konteks sosial. Bertemunya media dengan khalayak didasarkan atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Asumsinya adalah teori ini memandang bahwa dependensi relatif khalayak terhadap sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya merupakan suatu variabel yang harus ditentukan secara empiris. Semakin besar kadar dependensi khalayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi dan semakin tinggi kadar kritis serta ketidakstabilan masyarakat, maka akan semakin besar kekuasaan yang dapat dimiliki oleh media atau kekuasaan yang dikaitkan dengan peranannya. Negara-negara modern seperti, ini contoh dari teori sistem ketergantungan media. Negara-negara modern seperti Amerika Serikat memiliki saluran media yang cukup banyak serta media memberikan pelayanan mutakhir yang berpusat pada fungsi sosial. Di Amerika Serikat saja, media bertindak sebagai cabang keempat dari pemerintah.
yaitu sebagai sebuah sistem alarm selama keadaan darurat nasional serta menjadi alat untuk hiburan dan melarikan diri. Sedangkan di negara terbelakang, jumlah media sangat sedikit dan fungsi pelayanannya sangat rendah. Karena itu, media memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melayani kebutuhan dan memberikan dampak di Amerika kontemporer daripada di negara dunia ketiga. Kelebihan dan kekurangan dari teori sistem ketergantungan media. Kelebihannya dalam keadaan sistem sosial yang telah mapan cenderung akan mendefinisikan hal-hal baru. Penyesuaian sikap menegaskan kembali nilai-nilai yang berlaku, memperkenalkan nilai-nilai baru, dan semua distimuli dalam proses pertukaran informasi. Kekurangannya, kebiasaan khalayak dalam sistem sosial akan hilang karena ketergantungan tersebut. Pendapatnya terkait teori sistem ketergantungan media. Media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang penting dalam proses pemeliharaan, perubahan konflik pada tataran masyarakat, kelompok, dan antar individu dalam aktivitas sosial. Jenis dan tingkat ketergantungan akan dipengaruhi oleh jumlah kondisi struktural, meskipun kondisi terpenting berkaitan dengan tingkat perubahan. Sekian presentasi dari kami tentang teori komunikasi massa, beberapa teori yang telah kami jabarkan, serta penemu dan juga contoh serta pendapat kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.